Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Grade Up. Di segmen Grade Up kali ini kita akan membahas mengenai modal Ventura dan potensi startup tanah air. Sudah hadir bersama saya di studio Bapak Edi Danusaputro, beliau adalah Ketua PMO Merah Putih Fund, dan juga Bapak Ronald Simorangkir, pengelola Merah Putih Fund. Apa kabar Bapak-Bapak? Terima kasih sudah hadir bersama kami di Grade Up pagi-pagi, walaupun hari Senin macet, hujan di jalan gitu ya, disempatkan pagi-pagi. Terima kasih banyak. Kita perlu obrolan ini karena kita ingin tahu optimisme sebetulnya khususnya dari point of view Merah Putih Fund terkait dengan ekosistem venture capital, kemudian juga mengenai ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, sebetulnya yang melatar belakangi pembentukan Merah Putih Fund sebetulnya apa? Oke, kalau kita melihat ekosistem venture capital dan juga startup di Indonesia, ini kan kita juga selama 10-12 tahun terakhir ini lumayan sukses menerbitkan yang kita sebut sebagai unicorns atau startup yang punya valuasi lebih dari 1 miliar US dollar gitu. Banyak lah kata statistik terakhir kalau nggak salah ada 14 unicorn di Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari kepemilikan sahamnya di para unicorn Indonesia ini lebih banyak didominasi oleh investor asing. Tentunya kita tidak boleh anti investor asing karena mereka sudah invest ke Indonesia, tapi yang kita perlukan adalah supaya investor-investor lokal ini termasuk BUMN itu lebih aktif, uangnya lebih banyak dan lebih aktif berinvestasi, mungkin tidak di unicorn karena sudah terlalu mahal, tapi calon-calon unicorn berikutnya. Jadi ini adalah upaya agar ekosistem lokal termasuk BUMN hadir aktif memberikan pendanaan ke ekosistem di Indonesia. Oke, Merah Putih Fund sendiri adalah konsorsium dari perbankan ataupun bank-bank BUMN gitu ya, untuk kemudian membentuk venture capital dan juga disalurkan kepada perusahaan-perusahaan rintisan. Sejauh mana sebetulnya Merah Putih Fund juga ini berkontribusi dalam ekosistem BUMN? Saya ke Pak Ronald, silakan Pak Ronald. Ya. Jadi pemegang saham modal Ventura ini memang BUMN besar ya. BUMN besar tadi sudah disampaikan ada bank-bank Himbara dan juga jangan lupa ada Telkom Group. Nah, dua kubu besar ini memiliki pangsa pasar yang sudah cukup besar di Indonesia, menguasai market share di Indonesia cukup besar. Jadi berkolaborasi bersama startup ini, satu, memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan startup untuk masuk kepada ekosistem BUMN yang lebih besar. Karena kita sudah punya pangsa pasar yang besar, produk yang sudah dipakai masyarakat, sehingga ini memberikan manfaat juga nanti bagi startup untuk dapat tumbuh gitu ya. Begitu mendapatkan permodalan dari Merah Putih Fund, mereka memiliki akses, mereka memiliki nasabah, dan ini tentunya bukan hanya bagi startup, bagi BUMN juga memiliki manfaat. Jadi ini yang dinamakan sinergi kedua belah pihak gitu. Jadi kira-kira BUMN akan hadir bersama dengan startup dan akan tumbuh juga membangun Indonesia, kira-kira gitu. Kita juga kemudian sering mendengar banyak kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh perusahaan rintisan bersama BUMN begitu ya. Ini juga menjadi sebuah ekosistem yang juga menarik. Lalu bagaimana sebetulnya dari MPF ataupun Merah Putih Fund sendiri melihat potensi perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia, Pak Edi? Bagus ya, jadi bagaimanapun juga kan kita memang investor di Indonesia, kita paling paham mungkin pasar di Indonesia. Dan kenapa Indonesia tetap pasar yang menarik? Ya karena, ya mohon maaf ya, saya sih pakai istilah problem di Indonesia banyak, gitu kan. Mau itu problem dari dunia keuangan, pertanian, logistik, marketplace, energi, waste dan segala macam, climate tech, ya problemnya banyak. The bigger the problem, the bigger the opportunity, gitu kan, sebenarnya kan istilahnya kan begitu. Indonesia dengan segala macam demografinya dan kepulauannya dan segala macam, peluangnya tetap banyak. Nah, jadi kita sih tetap mau invest ke startup atau perusahaan rintisan yang muncul dari Indonesia. Bagaimana MPF sendiri menjadi trigger untuk investor-investor lokal untuk chip in juga di perusahaan rintisan ataupun mungkin berbagai macam sektor lain ataupun mungkin UMKM gitu ya, untuk bisa mereka tanamkan modalnya di sana. Kita kemudian akan bahas usaha jeda berikut ini, dan bersama kami usaha jeda, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya masih berbincang bersama Bapak Edi Danusaputro, Ketua PMO Merah Putih Fund, dan juga Bapak Ronald Simorangkir, pengelola Merah Putih Fund. Saya ke Pak Ronald, bagaimana sebetulnya Merah Putih Fund juga ini dapat menjadi trigger kepada investor-investor lokal lainnya lah ya, untuk mereka kemudian chip in juga di perusahaan-perusahaan rintisan, Pak Ronald. Iya, iya. Jadi memang sebelum MPF pun antusiasme domestik
kepada startup ini memang kita rasakan juga sebenarnya cukup bergairah. Tapi MPF hadir di sini sebenarnya menunjukkan kebersamaan. Kalau kita bersama-sama, apalagi 5 venture capital bersama-sama, ini tentunya impact-nya akan menjadi lebih besar. Jadi ini sebagai wujudan bahwa kita juga bisa mengembangkan, menumbuh kembangkan perusahaan rintisan di Indonesia apabila kita bersama-sama, dan tentunya nanti skalanya akan lebih besar. Jadi ini yang pesan yang juga ingin kami sampaikan kepada potensial investor lainnya nantinya, bahwa ayo bersama-sama kita mewujudkan startup Indonesia yang tadi disampaikan Pak Edi menjadi unicorn dan membangun Indonesia. Kira-kira itu. Ya, juga mengenerate pertumbuhan ekonomi dan juga menyerap banyak tenaga kerja gitu ya. Oke, mengenai segmen startup yang kemudian disasar oleh Merah Putih Fund dan juga sejauh ini apakah kemudian ada sektor spesifik yang difavoritkan dari point of view Merah Putih Fund, Pak Edi? Oke, dari sektor kita agnostik. Jadi semua sektor bisa, mau itu fintech, logistik, agritech, dan sebagainya. Tapi dari sisi tahap, memang kita prefer growth stage. Jadi mungkin series B, series C, bukan series seed atau yang tahap awal banget ya, yang mungkin relatif masih resiko gitu ya. Kriteria lain, mungkin saya mau tekankan di sini, tadi mungkin Bro Ronald udah bilang mau mencetak unicorn. Itu idealnya memang begitu, tapi bukan satu-satunya kriteria. Buat kita, karena ini sedang evolusi ekosistem kita, sudah lagi bukan valuasi yang paling penting. Apakah unicorn atau bukan, itu udah bukan jadi pertanyaan. Yang paling penting adalah bisa self-sustainable atau tidak. Karena banyak juga unicorn yang mohon maaf belum profitable. Itu adalah key gitu. Question-nya gitu ya, bisa sustainable atau enggak gitu ya. Oke, saya ke Pak Ronald sendiri untuk kemudian memberikan konteks lah ya, apa sih sebetulnya konsekuensi dari pendanaan yang banyak dilakukan oleh investor asing terhadap perusahaan rintisan di dalam negeri, kemudian ingin juga menggali hal tersebut dari point of view venture capital lokal gitu. Iya. Investasi asing ini kita tidak anti, tadi Mas Edi sudah sampaikan, tetapi investasi asing ini juga wujudan sebagai nanti ada transmisi teknologi, ilmu pengetahuan, tenaga kerja, dan lain-lain. Kita sadari banyak manfaatnya, tapi kita lihat juga kondisi makro ini juga membuat investasi asing ini juga pikir-pikir ulang gitu ya. Dengan kenaikan suku bunga, tensi politik yang meningkat, tentunya mereka akan mengejas portofolio di Indonesia. Tetapi itulah mengapa kekuatan lokal ini yang akan kita bangun gitu ya, karena kekuatan lokal ini kita melihat potensinya cukup besar, BUMN cukup besar, korporasi-korporasi cukup besar, sehingga kita saatnya mendukung BUMN, mendukung startup-startup lokal di tengah kondisi politik yang mungkin tidak memungkinkan untuk investasi asing deras masuk di akhir-akhir ini. Baik, investor asing juga kemudian memiliki banyak pertimbangan untuk bisa chip in, salah satunya adalah kondisi global sendiri gitu ya. Oke, tadi Pak Edi sudah menyampaikan beberapa kriteria lah untuk perusahaan rintisan yang kemudian Merah Putih Fund bisa chip in. Mungkin bisa dielaborasi lebih jelas lagi Pak Edi, dan juga perusahaan rintisan mana saja yang kemudian sekarang nampaknya sedang di nurture lah ya oleh MPF, dan ke depan targetnya apa mengenai perusahaan rintisan yang sedang di nurture lah oleh MPF. Oke, ada beberapa kriteria yang umum dan yang spesifik. Yang umum contohnya foundersnya harus WNI lah ya, jangan semuanya asing gitu. Yang kedua, kita ngerti banyak startups itu mungkin holding company-nya tidak di Indonesia, tapi yang jelas operational company-nya ada di Indonesia. Ya, dia menciptakan lapangan kerja, dia bayar pajak dan sebagainya. Terus kemudian yang keempat, yang tadi saya sempat singgung sebentar, harus ada path to profitability. Harus bisa ujung-ujungnya harus profit. Jangan terus-menerus mengandalkan injeksi dari venture capital termasuk Merah Putih Fund. Yang keempat, harus ada exit strategi. Nah, exit itu kan macam-macam. Exit itu bisa IPO, bisa juga M&A dan seterusnya. Tapi harus ada rencana untuk melakukan exit tersebut. Yang terakhir mungkin yang lebih kualitatif, ya harus bisa dan mau mendukung ekosistem BUMN dan Indonesia. Oke, baik. Yang menarik adalah ada satu istilah namanya adalah tech winter. Saya pengen menggali dari point of view MPF sendiri, bagaimana Anda melihat tren tersebut belakangan, apakah tech winter sudah berlalu, dan sejauh mana dari Merah Putih Fund sendiri melihat ini justru sebagai sebuah momen untuk bisa masuk ke perusahaan rintisan gitu. Tech winter ini sebenarnya common lah ya, di dunia ekonomi pasti ada siklus. Nah, memang kalau dilihat dari statistik yang belakangan ini, dari sisi nilai investasi dan jumlah deal memang turun drastis gitu ya. Tapi kalau kita melihat sepanjang tahun 2023 sudah ada progres sedikit walaupun masih jauh di bawah tahun sebelumnya. Nah, kami melihat
Tech Winter ini sebenarnya yang kita perlu pahami adalah pembelajarannya, baik dari sisi investor maupun dari sisi teman-teman di startup gitu ya. Belajar seperti apa dari sisi investor, tentunya melihat peluang investasi mana yang tadi disampaikan memiliki jalur ke profitability yang jelas. Kita lebih selektif, lebih memiliki guidance dari sisi manajemen risiko. Di sisi lain, teman-teman startup juga lebih realistis nih. Tidak hanya ngomongin potensi-potensi, tapi lihat bagaimana masuk ke pasar dan memonetisasi hal tersebut. Jadi yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana kita menyikapi nanti tahun 2024 dan 2025, walaupun memang iklim investasi di startup memang masih jauh lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Betul, karena secara measurement sendiri terhadap perusahaan rintisan tidak hanya kemudian valuasi saja gitu ya, tapi bagaimana menghasilkan profit begitu ya, dan juga memastikan sustainability dari bisnisnya. Baik, pertanyaan terakhir saya ke Pak Edi, target dari Merah Putih Fund apa di tahun 2024, target pendanaan yang ingin disalurkan, dan juga sektor-sektor yang kayaknya dibidik dan cukup potensial ke depan nih Pak Edi. Ya, kita dari berlima itu investor itu kita menghimpun dana kurang lebih 300 juta US dollar. Kita tidak ada kewajiban untuk langsung menyalurkan semuanya di 2024. Enggak, kita akan pilih-pilih dan mencari momen yang tepat. Tadi kan Mas Wiki juga ada bilang bahwa ini tech winter, yaitu adalah penurunan minat dan untuk dari investor secara global, tingkat suku bunga juga masih tinggi. Jadi kita akan selektif. Tapi ya saya sih nggak mau melakukan forecast, tapi di tahun 2024 ya mungkin 1, 2, mungkin 3 investasi bisalah kita lakukan. Mudah-mudahan ini akan memicu investasi yang lain di ekosistem kita. Kenapa? PF ini memang kita ingin hadir, kita ingin hadir untuk ekosistem Indonesia. Kita bukan passive investors. Baik, Pak Ronald, mungkin Anda ingin menambahkan harapannya ke depan? 2024 kita masih optimis. Tahun politik gimana tuh Pak Ronald? Masih optimis walaupun banyak tantangan ya di luar Indonesia maupun di Indonesia. Tapi kita melihat gairah investasi di Indonesia itu dengan tadi demografi, geografi, populasi, saya kira sih kita masih punya optimisme tinggi. Tahun 2024 kita yakin bisa masuk kepada investasi-investasi yang tadi yang bisa berpotensi tumbuh sehat dan bersinergi bersama perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Baik, Pak Ronald juga Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga memang keberadaan dari Merah Putih Fund sendiri dapat menjadi salah satu trigger juga untuk kemudian startup-startup Indonesia terus bertumbuh gitu ya, dan juga secara kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan signifikan sekali. Bapak-bapak, terima kasih, sukses selalu, sampai jumpa. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Ardian, mewakili rekan-rekan yang bertugas dan rekan Prisa Sobodato pamit. Sampai jumpa.